Jika kita mempercayai Lebaran hanya sekali, maka sebagian masyarakat Jawa, Lebaran bisa dilakukan 2 kali. Lebaran yang dimaksud adalah Lebaran Ketupat. Tradisi Lebaran Ketupat atau Lebaran hari ke-7 atau Lebaran Syawalan dikenal sebagai perayaan hari Lebaran kedua setelah Hari Raya Idul Fitri yang diselenggarakan pada 1 Syawal. Tradisi Lebaran Ketupat yang merupakan tradisi khas Indonesia biasa disebut sebagai Hari Raya Kecil setelah melakukan puasa Syawal selama 6 hari atau puasa kecil dibandingkan dengan Idul Fitri yang didahului puasa Ramadan selama 1 bulan. Sesuai dengan sunnah Nabi, setelah memperingati Idul Fitri, umat Islam disunahkan puasa selama 6 hari yang bagi umat Islam di Indonesia kemudian diperingati sebagai Lebaran Ketupat. Lebaran ini pertama kali dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat Jawa. Beliau membudayakan 2 kali ba'da, yaitu ba'da Lebaran dan ba'da Kupat. Ba'da Kupat dimulai seminggu sesudah Lebaran. Pada hari yang disebut ba'da Ketupat tersebut di tanah Jawa waktu itu, hampir setiap hari rumah terlihat menganyam ketupat dari daun kelapa muda. Setelah selesai dimasak, ketupat tersebut diantarkan ke kerabat yang lebih tua dan menjadi sebuah lambang kebersamaan. Disebut Lebaran Ketupat karena orang-orang justru akan ramai-ramai memasak ketupat pada Lebaran kedua tersebut, bukan pada Hari Raya Idul Fitri. Dari segi bahasa, ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan laku papat, 4 tindakan. Tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat bagi orang Jawa. Sementara laku papat dalam perayaan Lebaran yang dimaksud adalah Lebaran, Luberan, Leburan, dan Laburan. Lebaran bermakna usai menandakan berakhirnya waktu puasa. Lebaran juga berakar dari kata lebar. Makna bahwa di hari Lebaran ini pintu ampunan telah terbuka lebar. Luberan bermakna meluber atau melimpah, yakni sebagai simbol anjuran bersedekah kepada kaum miskin. Sementara itu, laburan berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah zat yang biasa digunakan sebagai penjernih air maupun pemutih dinding. Kapur adalah zat yang biasa digunakan sebagai penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya, supaya manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain.